Makan buah dan sayur. Yang kedua, aktivitas fisik dengan berolahraganya suka-suka, ada yang goes, ada yang jalan, ada yang senam dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan secara berkala misal ya, tinggi, yang punya kencing manis, yang punya kolesterol itu diperiksa secara rutin. Yang unggal bulan, yang telung sepisan. Nah itu. Kemudian satu lagi adalah cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan aja pada cuci baik. Cuci tangannya pakai sabun dengan air mengalir, disiram, dikucurkan, dikobok-kobok nunggu sabun ya, tapi disiram supaya kumannya pergi hilang. Kita kan sudah 2 tahun ya Bu ya, sudah 2 tahun aktivitasnya tidak sebagaimana mestinya, karena kita kan 2 tahun kemarin mengalami pandemi COVID-19 ya Bu ya, sehingga aktivitas di luar rumah terbatas, kegiatannya juga terbatas, baik di kantor maupun di rumah ya Bu ya. Nah untuk sekarang mudah-mudahan nanti ke depannya tahun 2022 kita akan melaksanakan kegiatan kembali secara rutin. Nah untuk itu dari Puskesmas Cemara, ayo kita sama-sama untuk melaksanakan germas. Sebenarnya germas itu ada 12 indikator, tapi yang mudah dilaksanakan, ayo kita 5 indikator dulu. Misalnya yang pertama dengan melaksanakan kegiatan lingkungan sehat. Di antaranya kita gerakan lingkungan sehat itu misalnya membersihkan lingkungan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian menggunakan air bersih, tidak BAB sembarangan. Di mana Bu? Tidak BAB di kali, di sawah, di kebun ya. Kemudian apalagi? Mengkonsumsi makanan sehat, CTPS. Nah, kemudian untuk germas yang ketiga itu konsumsi buah dan sayur. Itu manfaatnya baik untuk kesehatan. Nanti Bu Eka juga akan menyampaikan tentang gizi seimbang. Nah untuk kebetulan di sini sekarang hadir Pak Kuwu, perangkat desa, Ibu Kuwu, maka untuk komitmen bersama untuk melaksanakan germas. Sekarang daripada kita mikirin divaksin, kita tidak sehat, tetap aja ya Bu ya. Vaksin itu juga perlu penting untuk melindungi tubuh kita dari penyakit, tapi kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Nanti dibuat komitmen, kita tanda tangan bersama. Mangga untuk kegiatan germas ini dilanjut. Insya Allah nanti kalaupun nanti dari desa untuk minta bantuan ke puskesmas, mangga kita insya Allah akan hadir. Asal jangan mendadak, maka untuk dijadwalkan ke depannya apakah mau setiap minggu, mau setiap bulan, itu mangga. Tidak hanya kegiatannya senam, mau sepedahan atau mau jalan kaki bersama di lingkungan Desa Cemara itu mangga. Yang penting kita aktivitas mengeluarkan keringat ya. Jadi tidak jenuh di rumah aja, kalau apalagi di kantor aja untuk perangkat desanya atau untuk ibu-ibu, bapak-bapak di lingkungan Desa Cemara Kulon. Nah untuk kegiatan sekarang ini mungkin pertama tadi kita sudah menyampaikan sedikit paparan tentang kesehatan, kemudian nanti ada sedikit informasi dari Pak Kuwu, mangga. Kemudian nanti kita melaksanakan senam. Setelah senam kita nanti akan menandatangani komitmen untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Untuk makan buahnya sudah siap, siap. Ini hanya sebagai simbolis. Maka sebenarnya kalau buah-buahan itu bagus apa aja, tapi yang kira-kira yang ada di lingkungan kita jangan susah-susah jauh-jauh bercari ke pasar makan buah, tapi yang ada di lingkungan kita yang sudah dicari. Makanya saya pesan ke Pak Kuwu, coba untuk
selalu mengkonsumsi buah dan sayur, itu penting ya. Nanti akan disampaikan sama Ibu Eka petugas gizi. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga berkah. Masuk ya cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin aja ya sedikit, tadi udah disampaikan sama Bu Rulis, sama Bu Ika gitu ya. Salah satu indikator dari Germas itu ada yang menyangkut tentang gizi ya, yaitu konsumsi buah dan sayur setiap hari. Jadi apa sih Bu pentingnya konsumsi buah dan sayur setiap hari? Jadi kalau buah sama sayur itu kan mengandung apa Ibu? Vitamin ya, yang pertama vitamin, yang kedua serat. Jadi salah satu fungsinya yaitu untuk usus, jadi mencegah sembelit pertama ya, melancarkan pencernaan gitu, karena buah dan sayur itu mengandung serat yang tinggi gitu. Terus kemudian yaitu menjaga berat badan ideal ya, atau mencegah obesitas ya, karena yaitu biasanya kalau orang diet mengenai buah karo sayur karena dia seratnya tinggi gitu ya. Nah terus juga kalau untuk yang tadi seperti penyakit tidak menular ya, yang kayak jantung, kayak hipertensi gitu ya, terus kayak apalagi DM gitu ya, kolesterol terutama. Jadi itu biasanya yang diperbanyak yaitu sayur dan buah gitu. Nah sayur dan buah itu masuk di dalam gizi seimbang. Kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ada sayur dan ada buah dan ada air putih kalau sekarang. Jadi harus minum air putih setiap hari minimal berapa? Ya. Kalau boleh ditambahkan, gerakan masyarakat hidup sehat. Kalau bisa ditambah ini sehat walafiat, Bu. Karena kita tentu umat Islam bukan hanya secara sehat jasmani walafiat, sehat secara rohani, secara batin kudu seimbang. Karena nikmat setelah iman Islam ini nikmat sing utama, sing pokok itu sehat. Karena dengan sehat kita bisa kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tadi sudah dipaparkan hidup sehat. Nah, yang enggak ada sampai ketinggalan priwe cara hidup sehat secara batin, secara rohani, sehingga urip bisa balance seimbang. Salah satu kelawan sungguh-sungguh mensyukuri nikmat lawan menjalani perintah-perintah Allah. Salah satu sing alhamdulillah sehat, lalu gak pamang desa ibu PKK sehat apa itu? Buktinya apa dia? Buktinya lawan ditimbang awakan pada nambah. Gula lagi pertama dilatih sampul sih, sekitar sampul telur. Dia salah satu itu sehat ukurannya. Bahkan tambah tahun awakan mengkeret ya gua nampak tanda. Juga secara sehat, secara rohani. Salah satu asupan nutrisi kanggo nikmat secara apa sehat secara rohani aja adu karo Al-Qur'an. Iya, aja adu karo Al-Qur'an, sering doa, sering sedekah. Mudah-mudahan alhamdulillah masyarakat Desa Cemara Kulon mengalami pandemi Covid. Lamun di rating kakaya tingkatnya paling rendah, alhamdulillah Cemara Kulon, baik tingkat kematian maupun tingkat infeksi. Salah satu yang mau alhamdulillah Cemara Kulon jaganya sehat, makanannya sehat. Ising perlu disyukuri. Alhamdulillah sebuah kabar gembira Bu punten Bu, melencang sedikit. Lagi di Naroko tanggal 8 Cemara Kulon ikut lomba
inovasi teknologi tingkat kabupaten, Bu. Alhamdulillah kemarin sidang pleno juri menetapkan Semarang Kulon juara 1. Alhamdulillah melalui inovasi pemanfaatan limbah filter RO untuk media tanam. Ini bisa menginspirasi Ula suwun Pak Ibu-ibu PKK sebagai motor penggerak ana inovasi sing Semarang Kulon memanfaatkan limbah filter RO jadi media tanam, maupun media tanaman hias, nandur kangkung, sing daun anak. Salah satu keunggulannya inovasinya baru, bisa di searching di Google. Inovasi-inovasi seperti ini bisa menggerakkan masyarakat minimal keluarga untuk memulai pertama hidup bersih, kemudian hidup sehat, terlebih merencanakan secara mandiri untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi isu dunia ini masalah sampah, masalah ketahanan pangan, masalah perubahan iklim, masalah percepatan penduduk, ini menjadi isu-isu dunia yang seluruh manusia seharusnya ikut andil bagaimana mengupayakan kita berpartisipasi untuk meminimalisir masalah-masalah isu dunia tersebut. Kanggo ibu-ibu PKK bakal pengen nandur sepisan seumur urip belajar ning kula. Wis mediae nganggo filter RO karo banyu. Lamun duwe 10 ember wis kanggo ora tuku mani. Cukup sepisan nandur seminggu mortel, 10 dina mortel. Alhamdulillah wis dipraktekkan ning kula. Sehingga 2017 Bu, kula inovasi pemanfaatan limbah filter RO karena kula pun dalam filter RO pun ngambut kanggo apa. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan sing mau barang bekas sing lakah hargae bisa ana manfaat. Kanggo media tanaman bagus, nandur ceplik, nandur tomat, nandur tanaman hias, mangga belajar ning kula. Bersama pemerintah Desa Semarang Kulon mengucapkan terima kasih kepada tim PT Terus Kemas Semarang yang telah melaksanakan kegiatan ini, yang ini bisa menginspirasi kita untuk bisa berbuat lebih baik. Saya cukupkan, bila daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.